Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Amalia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD semester 5. Di video kali ini saya akan memaparkan pengenalan lapangan persekolahan yang dilaksanakan di SDN Cempaka Putih Barat 03. Apa itu PLP 1? PLP 1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Tujuan dari PLP 1 adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Neng semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dalam kegiatan melaksanakan PLP yang pertama ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya dari saya terlebih dahulu, nama saya Miratana Sana Nuriasri. Nama saya Miftah Rizky Amalia. Ya. Saya Nadia Basna. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi PGSD semester 5. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah dari Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Sebelumnya, mohon maaf Ibu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, Titin Udiantini, NIK 1962 0530 1985 032006. Di sini saya mendapat tugas tambahan menjadi Kepala Sekolah SDN CPB 03. Oke, baik, terima kasih. Apakah bisa kita mulai pertanyaannya? Siap. Oke, baik. Silakan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana karakteristik umum siswa di SD Cempaka Putih Barat 03 pagi? Apakah ada perbedaan dari pembelajaran daring dan luring? Pasti beda. Karena kalau secara daring atau luring itu guru tidak semaksimal mungkin, guru dan siswa tidak semaksimal mengajar atau belajar sebagaimana belajar secara tatap muka. Tapi karena ini daring, mereka walaupun guru-guru tidak melihat secara langsung, otomatis yang mengerjakan orang tua atau orang yang berada di sekitar rumahnya. Jadi secara garis besarnya dia itu kurang percaya diri ya? Iya, jadi mereka jadinya belajarnya mau nggak mau, jadi istilahnya males-malesan lah kalau kita bilang.
karena mereka mengandalkan karena ada orang tuanya di sampingnya atau di rumahnya itu, jadi mereka mengandalkan orang tua. Kan kalau di kelas kan mereka mau berusaha sedapat mungkin, dia mau mengerjakan, tapi kalau di rumah itu mengandalkan orang tua. Saya rasa itu perbedaannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui, sekolah kan merupakan lembaga formal ya, Bu. Siap. Nah, di sekolah ini tentunya terdapat struktur organisasi. Di sekolah ini struktur organisasinya seperti apa ya, Bu? Kebetulan di sekolah kami kan ada struktur yang terpampang di ruangan saya. Boleh adik-adik foto. Ya, di situ tertera ada kepala sekolah, terus wakil. Kita wakil punya 2. Karena kita kelas kita ini ada 19 lokal. Jadi kepala sekolahnya 2, 1 untuk bagian kurikulum, 1 untuk kesiswaan. Terus ada ketua komite yang dalam hal ini komite selalu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan ekstrakurikuler, terus peringatan hari besar. Bagaimana peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini, Bu? Apakah mengikuti aturan dari pemerintah atau sekolah membuat sendiri? Lalu, apabila ada siswa yang melanggar peraturan tersebut, sanksi apa yang akan sekolah lakukan? Kalau peraturan sih kita mengacu kepada surat dari kepala dinas. Karena ini pandemi, ya kita ada aturan-aturan yang harus kita terus digabung dengan aturan sekolah juga yang kita buat dalam pembuatan revisi kurikulum. Tiap tahun kan kita merevisi kurikulum. Jadi dalam artian kita membuat peraturan-peraturan. Karena ini pandemi, jadi kita selalu menyediakan prokes. Sisi tetap kita harus ada dalam artian yang tidak terlalu memberatkan siswa. Kalau tatap muka kita kalau ada yang terlambat itu kita cuman nyapu kelas, membantu yang piket. Tapi kalau dalam hal ini sekarang bagaimana kita mau menghukumnya, ya paling kalau dia telat absen tergantung guru yang memberikan sanksinya itu guru. Apakah salah satu contoh dia telat absen, kita kan 6:30 sudah absen, tetap lewat Zoom meeting, lewat Google Meet itu. Kalau dia telat, ada guru saya tanya itu paling dia, Bu, kalau telat saya kasih belakangan tugasnya, hanya itu. Jadi tergantung guru masing-masing. Jadi semua guru tidak sama pasti. Iya. Itu tergantung kelasnya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman kamu. Ya, siap. Sekarang kalau di SD Cempaka Putih 03 ini udah tatap muka atau belum? Belum. Oh, belum ya. Karena yang sudah tatap muka itu yang sudah ditunjuk dari dinas. Alhamdulillah kita belum. Jadi walaupun belum, kita tetap harus siap untuk prokesnya harus. Misalkan masih tatap muka gini, tetap mengadain upacara online atau enggak? Kalau online enggak? Enggak. Jadi kita Kalau tatap muka iya, setiap hari Senin kita pasti melaksanakan upacara bendera. Pertanyaan berikutnya ya, Bu. Ya. Nah, terkait pengembangan diri siswa itu yang seperti kurikulum, terus kurikulum dan juga ekstrakurikuler di SD itu bagaimana? Kayak gimana? Kalau secara daring ya kita tetap secara daring, tiap anak dengan pelatihnya dikasih setiap hari Selasa untuk silat. Kalau untuk nari tidak, kalau pramuka hari Rabu. Tapi kemarin ada lomba-lomba, ya kita selalu siap walaupun secara daring kita ngirim. Karena prinsip ibu kompetensi anak beda-beda. Jadi setiap lomba ibu selalu ngikutin. Mau menang mau kalah, yang penting anak tampil dengan keberaniannya masing-masing. Kebetulan di sini ekstrakurikulernya ada 5, pramuka, pencaksilat, nari,
nari, pantomim, sama futsal. Nah, terus prestasi apa saja yang didapat oleh murid tersebut, Bu? Hampir semua. Menari ada, Ah, boleh lihat itu piala-pialanya. Silat ada, pantomim ada, futsal ada, pokoknya semua mata lomba ada. ada. Iya, Ekstrakurikuler. iya, ada semua. Ada prestasinya. Iya, ada buktinya. Jadi Selanjutnya pertanyaannya, di sekolah ini ada nggak sih Bu program pembiasaan? Jadi kayak misalkan setiap hari membaca Senam. buku. atau Oh, setiap literasi, hari, ya. Kita baca membiasakan, buku. membiasakan. Kalau tiap hari itu tergantung, kecuali kayak agama itu langsung dibimbing sama guru agamanya. Olahraga juga sama, pramuka juga sama. Dalam artian kalau kita biasanya kalau pramuka itu lagu-lagu wajib dibiasakan. Kan kadang-kadang lagu wajib mereka kalau nggak dilatih beda, ya kan? Iya. Beda dalam arti kayak lagu gentar, nggak apa dia taunya Indonesia Raya. Padahal lagu wajib pun banyak ya. Banyak. Iya. Nih, Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai ya Pak. Oke. Di sini kami bersama dengan Bapak David dengan NIP 19751142008011022 Ya. selaku guru pamong di SDN Cempaka Putih Barat 03 pagi. Iya, siap. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bisa kita mulai Pak proses wawancaranya? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, di SD 03 pagi ini untuk kegiatan pembelajaran daring, Bapak biasanya menggunakan media pembelajaran apa saja? Boleh dijelaskan? Untuk SDN Cempaka Putih Barat 03, pembelajaran daring biasanya kita menggunakan media Zoom. Ada juga menggunakan GCR, Google Classroom. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk proses penilaian peserta didik itu sendiri dilakukan seperti apa ya Pak? Kalau untuk proses penilaian peserta didik, kita tidak berbeda jauh dengan saat pembelajaran tatap muka. Apakah menggunakan kuis atau siswa mengerjakan LKS lalu difoto ke guru dan dinilai atau seperti apa ya Pak? Kadang-kala kita juga menggunakan kuisis, manakala siswa sudah terlihat agak jenuh, sehingga dengan kuisis siswa akan kembali tercerahkan, karena kuisis kan termasuk yang interaktif. LKS juga kita menggunakan, kemudian difoto juga agar tidak hilang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, kendala apa saja yang dialami selama melaksanakan pembelajaran daring, Pak? Kalau untuk kendala selama pembelajaran daring pastinya banyak sekali. Di antaranya yang paling jelas ya karena kita melihat kondisi siswa yang berbeda, latar belakang ekonomi juga yang berbeda, tentunya alat komunikasi yang digunakan juga berbeda. Ada yang kadang-kadang support dengan Zoom, ada yang tidak support dengan GCR, tapi kita tetap menggunakan grup WA karena grup WA itu bisa mengakomodir semua siswa yang ada di kelas. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, mengingat pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, bagaimana cara guru memotivasi siswa agar semangat dalam belajarnya, Pak? Dalam pembelajaran daring, kita memotivasi siswa sesungguhnya tidak berbeda jauh saat kita tatap muka. Setiap pagi ketika kita menyapa siswa juga dengan sekaligus memberikan motivasi. Selain itu juga kita juga menggunakan media Zoom untuk memberikan motivasi kepada siswa, dan masing-masing siswa juga bisa memotivasi dirinya sendiri dan memotivasi temannya sehingga mereka tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Terima kasih kepada Pak David. Sekian pemaparan video hasil wawancara kegiatan PLP 1 di SDN Cempaka Putih Barat 03. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. See you next time video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.